AC Milan harus menebus mahal penampilan melempem rekrutan musim panasnya. Pekerjaan Milan di jendela transfer musim panas belum terbayar dan sekarang klub mulai merasakan efeknya. Rossoneri mendapatkan 6 bala bantuan di musim panas lalu. Mereka adalah Charles De Ketelaere, Malick Thiaw, Ashraf Franks, Divock Origi, Yacine Adli, dan Sergio Dest. Paolo Maldini dan Frédéric Massara membawa Milan meraih Scudetto pertama mereka dalam lebih dari 1 dekade dengan kerja impresif mereka di bursa transfer, membangun skuad anak-anak muda yang cerdas secara taktik. Seperti yang disoroti oleh Corriere della Sera, tidak ada bala bantuan musim panas AC Milan yang berhasil tampil mengesankan sejauh musim ini, membuat klub berada di posisi yang sulit di bulan ini. Maldini dan Massara sekarang perlu memutuskan di mana akan berinvestasi karena mereka ingin memberi Stefano Pioli pemain yang tepat untuk menutup jarak dengan pemimpin Liga Napoli. Keenam bala bantuan telah mendapatkan menit bermain terbatas di lapangan dan hampir tidak memberikan pengaruh, sebuah kondisi yang membuat frustasi para penggemar dan menyulitkan Pioli untuk merotasi skuadnya. Ternyata ini penyebab AC Milan keteteran di Liga Italia. Menelusuri apa penyebab AC Milan yang keteteran di Liga Italia Serie A musim ini, ternyata masalah transfer adalah jawabannya. Raksasa Liga Italia AC Milan saat ini sedang membenahi diri mereka supaya bisa mempertahankan gelar Scudetto yang diperoleh musim lalu. Banyak hal yang tengah dipersiapkan oleh tim Merah Hitam guna mewujudkan misi sulit itu, mengingat tim asuhan Stefano Pioli tersebut masih berada di bawah Napoli. Ya, Partenopei saat ini masih adem ayam di pucuk klasemen Liga Italia dengan torehan 44 poin dari 17 laga, terpaut 7 angka dari AC Milan di posisi ketiga dengan 37 poin. Tentu saja hal ini membuat Stefano Pioli masih harus melakukan banyak hal demi bisa mempertahankan gelar juara. Salah satunya adalah dengan mengusahakan perpanjangan masa bakti 3 pemain utamanya, yaitu Olivier Giroud, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Rossoneri kini baru saja mengamankan Bennacer yang memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 mendatang dengan klausul rilis nilai 50 juta euro. Sementara itu, AC Milan masih tengah mengusahakan perpanjangan kontrak Olivier Giroud dan Rafael Leao setidaknya hingga beberapa bulan ke depan. Baik Giroud maupun Leao, keduanya juga menjadi tulang punggung AC Milan dalam menuai hasil positif di musim lalu dan saat ini. Meskipun demikian, ada biang kerok di balik keteteran AC Milan pada musim ini, yaitu mengenai masalah transfer. Beberapa laporan mengatakan bahwa usaha AC Milan mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer musim panas lalu tidak berhasil, sehingga klub kini merasakan dampak buruknya. Sebagaimana diketahui, AC Milan mendatangkan 6 wajah baru yang diharapkan bisa berdampak bagi tim dalam mengarungi musim yang padat jadwal ini. Sebut saja ada Charles De Ketelaere, Malick Thiaw, Ashraf Franks,
Divock Origi, Yashin Adli, dan Sergio Des yang menghiasi skuad Stefano Pioli. Akan tetapi, sebagaimana digarisbawahi oleh Corriere della Sera, tak satu pun pemain anyar Rossoneri di bursa transfer musim panas lalu yang tampil impresif sejauh musim ini berjalan. Oleh karena itu, Paolo Maldini dan Frederic Massara kini harus memutuskan kemana mereka harus berinvestasi guna memberikan Pioli pemain yang tepat untuk mengejar ketertinggalan poin dari Napoli. Semua pemain baru AC Milan itu tampak hanya memiliki sedikit waktu bermain di atas lapangan hijau, sekaligus kurang berdampak bagi tim sehingga membuat fans frustasi dan membatasi opsi Pioli. Tentu saja hal ini membuat Pioli kian tertekan dalam meracik pemain pilihannya di tengah sibuknya jadwal AC Milan saat ini. AC Milan kini juga tengah melihat-lihat pemain yang kiranya bisa memperkuat skuad mereka dan memberikan nilai tambah. Salah satunya adalah bek kiri Alejandro Alex Grimaldo dari Benfica yang disinyalir bakal menjadi pesaing sekaligus pelapis Theo Hernandez. Sementara itu, AC Milan dilaporkan bakal membuang Fode Ballo-Touré yang malah cedera hingga harus naik meja operasi di tengah minat Rossoneri ingin segera mengusirnya dari San Siro. Tidak cari kiper baru, Cyprien Tatarusanu tetap akan jadi kiper utama AC Milan jika Mike Maignan absen lebih lama. AC Milan tidak akan bergerak mencari kiper baru di Januari 2023, sekalipun cedera Mike Maignan akan lebih lama dari perkiraan. Pasalnya, Milan menetapkan Cyprien Tatarusanu sebagai kiper utama pengganti. Maignan memang sudah cukup lama dirindukan Milan. Ia menderita cedera sejak pertengahan September 2022 lalu. Belum ada kepastian kapan Maignan akan kembali merumput. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa kiper berusia 27 tahun itu sudah bisa kembali pada pertengahan Februari 2023. Walaupun demikian, Maignan bisa saja absen lebih lama dari perkiraan. Milan sudah bersiap dengan skenario terburuk tersebut. Salah satu persiapan Milan adalah menjadikan Tatarusanu sebagai kiper utama. Kiper berusia 36 tahun itu mendadak mendapatkan menit bermain yang sangat banyak sejak Maignan cedera. Tatarusanu sudah tampil sebanyak 10 kali di Liga Italia dan 4 kali di Liga Champions. Kualitasnya tidak setara dengan Maignan memang, tetapi kualitasnya cukup untuk Milan. Laporan yang sama menegaskan bahwa Milan tidak akan mencari kiper utama dulu. Rossoneri masih percaya dengan Tatarusanu. Tatarusanu bukanlah satu-satunya kiper yang bisa digunakan Milan selama ketiadaan Maignan. Ada setidaknya 2 nama lain yang bisa saja dipercaya. 2 pemain yang dimaksud adalah Antonio Mirante 39 tahun dan Davis Vazquez 24 tahun. Milan ternyata lebih nyaman untuk menempatkan Tatarusanu lebih dulu dibandingkan 2 pemain itu. Kendati begitu, urusan kiper ini bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Vazquez yang masih muda bisa diandalkan, bisa juga Mirante yang jauh lebih veteran. Stefano Pioli sendiri belum tahu betul kapan Maignan akan sembuh. Toh, Maignan yang sempat pulih pada Desember lalu ternyata harus menderita cedera tambahan. Kami tidak punya perkiraan waktu, bisa saja 3, 4, 5 minggu. Saya tidak bisa sebutkan kapan kami akan memilikinya kembali, ungkapnya. Mike punya seluruh dukungan kami dan dia sangat ingin untuk kembali. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati waktu karena ototnya sekarang tidak merespons sebagaimana mestinya.